Selebgram sekaligus pengusaha Putra Siregar baru-baru ini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan. Yang menarik, Putra Siregar dinaikkan bukan terkait permasalahannya dengan Gilang Widya Pramana alias Juragan 99, melainkan kasus dugaan pengeroyokan kepada Nur Alam Syah. Dengan kasus dugaan pengeroyokan tersebut, Putra Siregar bersama rekannya artis Rico Valentino yang juga turut diamankan pihak kepolisian usai menjalani umroh. Putra Siregar dan Rico Valentino diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap Nur Alam Syah di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2022 lalu. Lantas, benarkah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar beserta rekan artisnya itu lantaran terpengaruh minuman alkohol? Jadi untuk tersangka PS dan juga RP memang sudah jadi tersangka dan dilakukan penahanan. Penahanan per kapan? Dan per hari ini hingga 20 hari ke depan. Jemput paksa kondisi korban gimana, Dan? Nah, itu aja. Jemputnya gimana tadi, kan? Kenapa? Untuk PS jemput di mana? Gimana? Nanti sama Pak Kasat ya. Saya cuma nyampaikan itu. Alasan penahanan aja, Pak? Ya, alasan subjektif lah. Ya, mungkin boleh dijelaskan. Kamera, Dan. Kamera. Ya, alasan adalah alasan subjektif seperti takut nanti akan melarikan diri atau mengulangi perbuatan. Ini salah subjektifnya seperti itu ya. Dan juga memenuhi unsur untuk bisa dilakukan penahanan. Itu aja ya. Nama Putra Siregar belakangan ini menarik perhatian publik bukan hanya keberhasilannya sebagai seorang pengusaha muda, melainkan berita miring tentang persoalan yang sedang ia hadapi. Salah satu permasalahan yang disorot publik ialah saat ia dan istri dilaporkan oleh pihak Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri pada 13 Agustus 2021. Putra Siregar beserta istrinya diduga telah melakukan pelanggaran pidana penipuan dan merek dagang. Lantas, seperti apakah tanggapan dari kedua pihak terkait permasalahannya tersebut? Yang kita laporkan adalah penjiplakan ya. Penjiplakan. Kalau kerugiannya ya imaterial dan material. Penjiplakan bisa dicek sendiri lah gitu. Pokoknya yang kita laporkan itu tentang penjiplakan brand gitu. Iya, kalau saya itu sebenarnya udah lama banget, 8 bulan lalu gitu. Iya, udah lama, bener-bener lama, tapi kita yang ya dinikmati, anggap aja mungkin ujian dari Allah supaya lebih baik gitu. Setelah diri sampai akhirnya saya pengen tinggal gitu. Akhirnya ya ketika ada bantuan dari Allah, pokoknya jangan pernah saya merasa itu karena saya yang hebat, tapi karena Allah yang bantu, Allah yang izinin. Jadi sebenarnya saya udah sama istri tuh ya nahan, dokumentasinya kita lengkap semua, tapi kita nggak usah deh gitu. Yang penting mudah-mudahan Allah kasih yang baik-baik gitu. Nggak tahu tiba-tiba saya lagi di Arab Saudi, lagi umroh, naik berita begitu, padahal itu 8 bulan lalu, Masya Allah gitu. Itu laporan 8 bulan lalu yang kaminya sudah sangat kooperatif, ngejalanin semua, Masya Allah lah perjuangannya. Bahkan istri saya tuh bener-bener lagi baru lahiran harus ke Mabes Polri gitu. Itu sedih banget sih pada, tapi saya bilang polisi ini sama sekali nggak ada korelasinya sama istri saya. Memang niat saya karena istri saya yang memang tadinya memiliki kemampuan di bidang kosmetik dan sebagainya. Kalau saya tuh pakai skincare aja kan enggak ya gitu dan sebagainya gitu. Tapi tetap ya namanya di akte pendirian usaha dan sebagainya, itu bukan istri yang benar-benar baru lagi lahiran. Tolong dong saya aja. Jadi itu sekali lagi 8 bulan lalu dan saya udah berkali-kali menjalani prosesnya silent ya. Nah gitu tadi, jadi pokoknya setelah saya lagi di sana tiba-tiba banyak berita gitu, ya saya nggak statement apapun kan, karena saya juga lagi ibadah gitu. Saya pasti tahu dong ketika saya pulang pasti rekan-rekan media pasti akan menanyakan kan. Cuman menurut saya ya saya adukan semua sama Allah dulu lah gitu. Takutnya saya salah ngomong, namanya saya manusia kan gitu, yang selama ini saya pendam, prosesnya gimana, ini gimana gitu, supaya Allah bantu. Tapi nggak tahu melebar segitu besarnya ketika saya pulang gitu. Jadi itu dia, mungkin nanti
pihak lawyer saya ya yang ini, soalnya saya takut salah ngomong juga. Jadi intinya proses itu udah saya jalanin terus, saya kooperatif karena memang niatnya kita buka usaha ya lurus, semuanya kita daftarin gitu, hakinya juga udah keluar kan, hak BPOM juga gitu. Terus kita nggak ada nyiptakan produk yang apa ya, yang macem-macem lah, karena niatnya memang coba dulu gitu, nggak niat langsung besar juga gitu. Begitu sih ceritanya. Lo kenal dong. Nggak ada, semuanya ya pure memang karena ya gitu, kita juga nggak ngerti, shock juga. Itu kan 8 bulan lalu ya, jadi setelah kita tahu begitu ya kita banyak istighfar juga gitu, juga banyak mungkin kita banyak ya perbaiki diri lah gitu, dan sebagainya. Saya udah komunikasi gitu, maksudnya ya saya udah apa namanya, udah coba mediasi juga gitu dan sebagainya. Cuman ada beberapa apa ya, itu dia saya nggak mau nyampaikan karena menurut katanya aduh jangan sampai deh kita sampaikan jadinya kemana-mana nih, jadi lebar atau jadi ini gitu. Yang penting ya harapan saya banyak doanya sih dari rekan-rekan media, apalagi kita kan memang apa ya, anak bangsa ya yang pingin membantu UMKM, yang pingin membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kita juga benar-benar ya butuh dukungannya sih dari semuanya, teman-teman media ini semuanya, karena jangan sampai kita sesama anak bangsa jadi malah ya begitu gitu, karena memang tujuannya niatnya nggak ada yang aneh-aneh, baik buat buka lapangan pekerjaan, bermanfaat untuk banyak orang dan sebagainya. Dan itu saya juga belum ada ngasilin 1 rupiah pun dari usaha tersebut, tapi kerugian apa banyak banget untuk saya pribadi. Tapi jadikan pelajaran lah, saya juga usia baru 20-an kan, jadi saya jadikan pelajaran bahwa hidup dan bisnis ya sekeras itu dan sebagainya. Insya Allah lah dengan pengalaman, dengan hal-hal yang terjadi, saya juga ngerasa kayaknya petunjuk dari Allah, mungkin ada kesalahan saya biar Allah tegur, biar nggak sombong, bahwa dunia sementara gitu, jangan terlalu, kalau kita kejar akhirat dunia mengikuti. Ya pelan-pelan lah, saya juga nggak dari pondok pesantren kan lahirnya. Saya kan kebetulan baru pulang dari Mekah, baru 2 hari di sini gitu. Suasananya kayak kurang dapat, tapi namanya suasana kan kita yang menciptakan ya. Alhamdulillah saya ada beberapa program yang membuat ya suasananya luar biasa lah ya, di Indonesia sendiri luar biasa gitu. Ketika ya tergantung kitanya mau buat suasananya ini seperti apa gitu. Dan kemarin kan susah ya, kayak misalnya keramaian, kayak buka puasa bareng. Sekarang alhamdulillah udah bisa, jadi tentu aja lebih nikmat sih tahun ini. Insya Allah rezeki orang luas, supaya nanti lebarannya di hari kemenangannya semuanya punya rezeki.